Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, materi yang akan saya jelaskan adalah question tag, atau jika diartikan menurut terminologi atau menurut istilahnya, yang berarti pertanyaan penegas. Oke, yang akan kita bahas adalah yang pertama definisi, dan yang kedua adalah contoh, formula atau rumus dan contohnya. Oke, pertama yaitu definisinya. Question tag is a kind of short question at the end of a sentence to confirm information to the hearer. Jadi question tag itu sebenarnya adalah pertanyaan, tapi dalam bentuk yang singkat, yang terletak di akhir kalimat, yang berfungsi untuk mengkonfirmasi suatu informasi kepada pendengar. Oke, seperti itu. Jadi sebagaimana yang diketahui, kalau pertanyaan itu dalam bahasa Inggris kan kita tahu kalau ada namanya WH questions, pertanyaan yang selalu diawali oleh huruf WH ya, misalnya what, when, where ya, dan seterusnya, dan how. Oke, itu. Kemudian ada juga pertanyaan yang diawali oleh auxiliary verb, misalnya to be and is are, what else, dan seterusnya. Nah, question tag itu juga salah satu pertanyaan. Jadi kalau WH questions itu bertujuan untuk mendapatkan informasi, sedangkan auxiliary verb atau yes no questions itu untuk mengkonfirmasi. Nah, question tag itu lebih cenderung ke yang kedua. Fungsinya itu memberikan atau memperoleh konfirmasi jawaban dari penutur. Jadi bisa jadi penutur sebenarnya sudah mengetahui informasi itu, tapi butuh untuk memastikan lagi. Makanya dia menggunakan question tag. Nah, dari segi bentuk ya, di sini ada dua, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Jadi di mana keberadaan question tag di sini? Question tag tadi sudah dijelaskan di definisi bahwa di akhir, ditempatkan di akhir kalimat, dan yang mendahului adalah kalimat biasa. Kalau dia di sini positif, maka diberikan tanda koma, kemudian question tag-nya negatif. Kemudian tanda tanya. Jadi kalau kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Sebaliknya, jika kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif. Intinya berkebalikan dari kalimat bentuknya ya, dan diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Jadi ini bentuk caranya disusun ya, seperti itu. Ada tanda koma yang mendahului question tag. Misalnya, ini tertutup ya, ini nggak bisa dipindahin. Kita lanjut saja. Misalnya ini sudah contoh ya, tadi itu formnya, ini contohnya. Misalnya jika menggunakan kata kerja, jadi di dalam kalimat itu ada kata kerja, seperti misalnya sing, go, eat, walk, read, sleep, dan seterusnya. Ini masih kata kerja pertama. Boleh juga menggunakan kata kerja kedua atau ketiga, boleh. Tergantung. Kalau misalnya menggunakan kata kerja pertama, maka kita lihat bentuknya. Pertama yang dituliskan adalah subjek atau pelaku, kemudian diikuti kata kerja pertamanya,
Kemudian objek atau pelengkapnya, object or complement. Oke. Jadi komplement di sini pelengkap. Misalnya kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, cara, ya seperti itu. Nah, ini kalimatnya. Jadi sampai di sini, sampai di objek atau komplementnya, koma. Kemudian auxiliary verb-nya. Ya, auxiliary verb. Kemudian diikuti not. Karena kalimatnya di sini positif, maka question tag-nya harus negatif. Maka kita menggunakan kata not. Ya. Kemudian auxiliary verb. Di sini kenapa digunakan auxiliary verb? Karena auxiliary verb itu mengikut di kata kerja. Misalnya kata do, does, did, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian diikuti oleh subject. Jadi auxiliary verb plus not plus subject. Subjeknya ini harus dalam bentuk pronoun. Jadi kalau ada subjek di kalimat tadi berupa nama orang, maka itu harus diganti menjadi pronoun. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya Dina eats 2 donuts. Oke, ini kalimatnya positif ya, tidak ada kata not di sini. Maka question tag-nya harus ada kata not. Doesn't she? Jadi does ini berasal dari kata eat. Auxiliary verb-nya eats pakai s, maka dia pakai di sini s juga ditambahkan ke do, jadi does. Ini saya gabung menjadi doesn't. Ini not ini ya. Kemudian she ini adalah Dina. Jadi tidak boleh lagi doesn't Dina, gitu, tidak boleh. Makanya harus diganti dengan pronoun yang Dina ini subjeknya tadi. Jadi ini subjek, ini verbnya, kata kerjanya, ini objeknya. Kemudian koma, does ini auxiliary verbnya yang mengacu pada kata it's. Kan ini it's pakai s belakang, makanya pakai does. Oke. Kemudian not, karena kalimatnya positif maka question tag-nya harus negatif. Kemudian subject. Oke. Nah, kemudian misalnya lagi positif, they go jogging. Mereka pergi jogging, ya. They subject, go itu verb, jogging itu objek. Nah, they go jogging, don't they? Oh ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita question tag itu lebih ke misalnya mereka pergi jogging, kan? Mereka pergi jogging, bukan? Ya, seperti itu. Jadi don't ini kenapa pakai don't bukan doesn't? Karena di sini kata kerjanya nggak pakai s atau is. Beda tadi dengan it's, ada s-nya, makanya harus pakai auxiliary does. Karena ini kata kerja pertama, ini kata kerja pertama. Cuma bedanya ini pakai s, ini tidak. Makanya juga auxiliary-nya di sini nggak boleh pakai s. Jadi do maksud saya ya, maaf. Do, kemudian not, tapi saya singkat menjadi don't. D-nya dari subjek. Seperti itu ya. Oke, kita pindah yang negatif. Negatif di sini kalimatnya negatif. It means that it has not. Ada kata not di dalam kalimat itu. Jadi subject, do, does, did atau auxiliary verb yang lain ditambah not. Kemudian kata kerjanya objek ditambah objek atau komplement. Kemudian diikuti oleh tanda baca koma, auxiliary verbnya. Di sini seharusnya tidak pakai not lagi. Sorry ya, di sini tidak ada notnya. Oke. Langsung diikuti subjek. Ya, misalnya begini. Dina does not like donut. Jadi Dina tidak suka donat. Kalau kalimat itu ada kata tidak atau no atau not, berarti dia itu kalimat negatif. Maka question tag-nya harus positif. Oke, jadi kita langsung pindahkan saja does setelah koma ini, does. Kemudian Dina doesn't like donut.
Dash, Dina tidak suka donat kan? Dina tidak suka donat bukan? Ya, jadi bukan atau kan itu adalah question tag. Ya, seperti itu. Jadi cukup dituliskan ulang saja auxiliary verb-nya does, kemudian subjeknya she. Kita nggak boleh salah kalau menuliskan kembali nama Dina di sini. Dia harus diganti dengan kata ganti orang. Ya, oke, kita lanjut. Sama juga dengan contoh yang lain. Kemudian bagaimana kalau menggunakan to be? Nah, to be itu di sini adalah am, is, are, was, were. Oke. Nah, kalimat positifnya misalnya subject, kemudian diikuti to be, kemudian diikuti object. Nah, nanti question tag-nya berupa negatif ya. Jadi to be not tambah subject. Misalnya, your father is a doctor, isn't he? Ya. Ayahmu adalah seorang dokter, bukan? Your father itu subject, kemudian diikuti oleh is, maka is-nya di sini dipindahkan saja menjadi isn't. Kemudian your father diganti dengan he. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya you are at home. Jadi ini komplement ya. Ini sudah komplement. Kata keterangan tempat. Kamu berada di rumah, bukan? Ya. You are at home. Jadi are-nya di sini langsung ditulis di question tag menjadi aren't, kemudian tambah you. Jika negatif, pasti ada kata not ya di kalimatnya, kemudian di question tag-nya tidak ada not lagi. Misalnya, your father is not a doctor. Jadi ini kalimatnya sudah mengandung not, maka di question tag-nya tidak boleh lagi ada kata not. Cukup is, he, ya, seperti itu. Jadi dibalik ya, kalau ini subjeknya dulu baru to-be-nya, kalau di question tag to-be-nya dulu baru subjek. Semuanya seperti itu. Kalau pakai not ya berarti auxiliary verb-nya tambah not tambah subjek. Ya. Lanjut modality. Modality ini adalah penggunaan modal. Modal misalnya will, can, must, shall, should, could, ya, dan seterusnya. Kalimat positifnya misalnya subjek tambah modal. Ini subjek, ini modal, ini kata kerja. Ini saya lupa hitamkan ya, sorry. Kasih tebal maksudnya. Attract, ini objek. Can you. Jadi sederhananya untuk to be dan modal itu enak, karena saya bilang enak karena yang tertera di kalimat itu cukup dipindahkan, ditransfer lagi ke question tag, tapi bedakan jenisnya. Jadi kalau misalnya can di kalimatnya adalah positif, otomatis question tag-nya can't ya, yang negatif cannot gitu loh. Nah, subjeknya lebih-lebih tidak perlu lagi kita pikir, artinya sudah tertera di dalam kalimat, cukup dipindahkan saja ke question tag. Seperti itu. Nah, kalau negatifnya you cannot drive a truck. Kamu tidak bisa mengendarai truk, bukan? Jadi sudah ada not di sini, jadi cukup pindahkan can, kemudian you. It's very simple actually for modality and to be, ya sebenarnya. Kemudian kalau menggunakan will, Diana will buy me a new bag. Won't she? Ya, Diana akan membelikan saya tas baru, kan? Ya. Jadi will-nya di sini pindah ke question tag jadi negatif. Want itu will not, kemudian Diana diganti menjadi she. Oke, nah tipsnya yang perlu diperhatikan dalam penggunaan question tag yaitu yang pertama, pay attention to predicate of the sentence. Jadi kenapa predikat itu fungsinya sangat-sangat penting, karena nanti dari predikat itu akan menentukan question tag, auxiliary pada question tag. Ya, seperti itu. Kalau pakai is di kalimatnya berarti nanti pakai is juga di question tag kan. Pakai kata kerja pertama berarti pakai do atau does, kata kerja kedua pasti pakai did. Kalau pakai can di kalimat
positif atau negatif cannot, maka juga itu yang dipakai di question text gitu. Jadi sinkron gitu, sama. Yang kedua, no subject pronoun. Ya, ini subject pronoun yang dipakai di question text. Misalnya I, you, they, we, he, she, it. Ini cuma 7 ya. I, you, they, we, he, she, it. Ini semua yang dipakai di dalam subject question text. Tidak boleh lagi nama orang, nama proper noun dan seterusnya ya, seperti itu. If the sentence is positive, its question text must be negative. Ya, jadi kalimatnya kalau misalnya positif, maka question text-nya harus bentuknya negatif. Tidak boleh positif, kalimatnya question text-nya juga positif. Salah, ya. Harus berkebalikan, and vice versa. Begitu pula sebaliknya. Maksudnya kalau kalimatnya negatif, question text-nya pasti positif. Seperti itu ya. Jadi berkebalikan. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. That's all from question text explained by me, and see you for the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.